Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, di hari pernikahan yang seharusnya megah, kakak kandungmu tega melarikan diri. Dan kamu dengan hati yang hancur diseret dan dipaksa menjadi pengantin pengganti. Kamu harus menikahi seorang pria asing, pria yang dicap semua orang hanyalah tukang sapu miskin yang hina. Kamu terpaksa menerima nasib kelam itu demi menyelamatkan nama keluarga, tanpa sedikit pun menyadari bahwa suami pendiam yang kamu nikahi itu menyimpan sebuah rahasia raksasa yang sanggup mengguncang seluruh duniamu. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Ini seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan untuk kakakku, Bella. Pagi itu, udara di rumah kami yang megah di kawasan Dago Pakar, Bandung, seharusnya dipenuhi aroma bahagia dari rangkaian melati dan mawar. Namun yang tercium hanyalah bau kepanikan. Musik gamelan yang seharusnya mengalun merdu kini terdengar seperti jeritan pilu di telingaku. Aku berdiri di depan kamar Bella yang terbuka lebar. Rapi, terlalu rapi. Tempat tidurnya sempurna. Gaun pengantinnya masih tergantung anggun di dalam lemari kaca, berkilauan seperti mengejek kami semua. Di atas meja riasnya, di samping kotak perhiasan yang terbuka, tergeletak secari kertas. Ayahku, seorang pria yang selalu tampak tegar laksana batu karang, kini tangannya gemetar hebat saat memegang surat itu. Wajahnya yang biasa berwibawa, kini memerah pada menahan amarah yang siap meledak. Ibuku sudah terduduk lemas di tepi tempat tidur. Isak tangisnya adalah satu-satunya suara yang berani mengisi keheningan yang mencekam. Aku mendekat dan membaca tulisan tangan Bella yang sempurna itu. Papa, Mama, maafkan aku. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak sudi mengorbankan seluruh hidupku hanya untuk menyelamatkan bisnis papa yang diambang kehancuran. Apalagi, harus menikah dengan pria rendahan yang bahkan aku tidak tahu siapa namanya. Aku sudah pergi. Aku memilih bahagiaku sendiri bersama Mas Adrian. Kami akan memulai hidup baru di tempat lain. Jangan cari aku. Mas Adrian, kekasih kaya raya yang selama ini disembunyikan Bella dari kami. Praaang. Sebuah vas kristal mahal hancur berkeping-keping di lantai, dilempar oleh tangan ayah. Napasnya memburu. Anak tidak tahu diuntung. Dia tidak tahu apa yang sudah dia lakukan. Ayah berbalik, dan tatapan matanya yang membara itu kini tertuju padaku. Aku mundur selangkah. Perasaanku mendadak sangat tidak enak. Para tamu sudah berdatangan di hotel. Keluarga mempelai pria sudah menunggu. Media, para kolega bisnisku, semua ada di sana. Apa yang harus aku katakan pada mereka? Bahwa putriku kabur di hari pernikahannya? Harga diri keluarga ini mau diletakkan di mana? Ayah berteriak. Suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah. Ibuku terisak. Sudah. Diam. Bentak ayah. Lalu, dia berjalan mendekatiku. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman lonceng kematian bagi hidupku. Dia berhenti tepat di depanku, menatapku dari atas ke bawah, seolah baru pertama kali melihatku. Adinda. Desisnya, dengan suara yang dingin dan menusuk. Kamu yang akan menggantikan kakakmu. Duniaku seakan berhenti berputar. Udara di paru-paruku terasa habis. Apa? Pak? Tidak mungkin. Mungkin. Dan ini adalah perintah. Ayah mencengkeram lenganku. Kamu akan mengenakan gaun itu, dirias, dan turun ke bawah. Kamu akan menikah dengan pria itu hari ini. Pernikahan ini tidak boleh batal. Titik. Aku menggeleng kuat. Air mata mulai membanjiri wajahku. Tidak. Pak, aku tidak mau. Aku bahkan tidak kenal dia. Kumohon jangan lakukan ini padaku. Aku memandang ibu, mencari pertolongan. Tapi yang kulihat hanya wajah pasrah yang berlinang air mata. Lakukan ini demi keluarga. Enduk, kumohon.
Lirih ibu. Permohonan mereka bukanlah sebuah permintaan. Itu adalah sebuah vonis. Tidak ada jalan untuk lari. Aku diseret masuk ke dalam kamar Bella. Pintu ditutup dan dikunci dari luar. Para prias yang tadinya kebingungan, kini diperintahkan dengan kasar untuk segera merias wajahku. 1 jam berikutnya terasa seperti neraka. Aku hanya diam seperti boneka tak bernyawa. Wajahku dipoles dengan riasan tebal untuk menutupi mata yang bengkak karena menangis. Gaun pengantin Bella yang indah itu terasa seperti sangkar besi yang berat dan menyesakkan di tubuhku. Terlalu besar, terlalu mewah, bukan untukku. Puluhan peniti tajam menusuk kulitku, seolah ikut menghukumku atas dosa yang tidak pernah kulakukan. Saat aku berjalan menuruni tangga, aku melihat ayah dan ibu dengan wajah lega yang dipaksakan. Mereka tidak melihat putri mereka yang hancur. Mereka hanya melihat penyelamat muka keluarga. Perjalanan menuju hotel mewah di pusat kota Bandung terasa sunyi. Aku hanya menatap kosong keluar jendela. Gedung-gedung megah, jalanan yang ramai, semua tampak seperti adegan film bisu. Aku akan menikah. Menikah dengan pria yang katanya seorang tukang sapu. Ya Tuhan, tukang sapu. Hinaan macam apa lagi ini? Ya Allah. Musik penyambutan terdengar begitu megah saat aku berjalan di atas karpet merah menuju altar pernikahan. Ratusan pasang mata menatapku. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka. Loh, bukannya putrinya yang bernama Bella? Itu adiknya kan? Kenapa jadi dia yang menikah? Ada apa ini sebenarnya? Aku menunduk, tak sanggup menahan tatapan mereka. Aku hanya ingin bumi terbelah dan menelanku hidup-hidup. Langkahku akhirnya berhenti di depan altar. Di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Calon suamiku. Dia berdiri tegap. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang terlihat sangat sederhana, mungkin sewaan. Sepatunya mengkilap, tapi aku bisa melihat bekas-bekas lipatan yang menandakan sepatu itu sudah sering dipakai. Rambutnya disisir rapi. Namun tangan itu terlihat kasar, dengan urat-urat menonjol. Tangan seorang pekerja keras. Wajahnya biasa saja, tidak jelek, tapi juga tidak tampan. Dan tanpa ekspresi. Matanya menatap lurus ke arahku. Tatapannya begitu tenang dan tajam. Saat itulah, sebuah bisikan dari bangku tamu paling depan sampai ke telingaku, diucapkan oleh seorang sosialita teman ibuku. Ya Allah, jadi ini calonnya? Aku dengar dari orang dalam dia itu cuma petugas kebersihan di kantor wali kota. Keluarganya hancur sekali ya. Jantungku serasa diremas. Jadi benar, semua ini benar. Aku, Adinda Larasati, putri seorang pengusaha terpandang, hari ini, detik ini juga akan menyerahkan seluruh sisa hidupku pada seorang tukang sapu miskin yang bahkan namanya pun aku tidak tahu. Penghulu di depanku berbicara, mengucapkan doa-doa dan petuah yang terdengar seperti dengungan lebah di telingaku. Aku tidak mengerti satu kata pun. Pikiranku kosong. Saat tiba giliranku untuk menjawab, aku hanya diam membisu, hingga ayah yang berdiri di sampingku berdeham keras, sebuah peringatan yang tajam. Dengan suara bergetar menahan tangis, aku akhirnya berucap, saya bersedia. Suara itu bukan suaraku. Itu adalah suara orang asing yang putus asa. Lalu aku mendengar suaranya. Suara pria di sampingku. Baskara. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Larasati binti Dirgahadi Kusumo. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suaranya, anehnya begitu tenang. Tegas, mantap, dan tanpa keraguan sedikit pun. Seolah ini adalah hal paling wajar di dunia. Ketenangannya itu terasa seperti sebuah penghinaan besar bagiku. Di saat duniaku hancur, dunianya tampak baik-baik saja. Tidak ada ciuman di kening. Tidak ada senyum bahagia. Tangan kami bahkan tidak bersentuhan kecuali saat aku terpaksa mencium punggung tangannya yang terasa kaku dan kasar. Momen itu terasa begitu dingin, begitu salah. Acara resepsi setelahnya adalah sebuah parade kemunafikan. Ayah dan ibu memasang senyum palsu, menyalami para tamu seolah mereka baru saja menikahkan putri mereka dengan seorang pangeran. Padahal di mata mereka, aku tahu aku hanyalah korban yang dikorbankan.
Baskara berdiri di sampingku. Diam 1000 bahasa. Dia hanya mengangguk sopan pada setiap tamu yang memberi selamat. Tanpa senyum, tanpa basa-basi. Aku merasa seperti pajangan di sebuah museum kemalangan. Ditonton oleh ratusan orang dengan tatapan iba, penasaran, dan cemoh. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, ayah dan ibu menghampiriku. Jaga dirimu baik-baik. Enduk, jadilah istri yang berbakti, kata ibu sambil memelukku sekilas. Pelukannya terasa dingin. Ayah hanya menepuk pundak Baskara dan berkata, "Jaga putri saya." Lalu mereka pergi. Begitu saja. Meninggalkanku sendirian bersama pria asing ini. Malam mulai larut. Para tamu sudah pulang. Aku masih berdiri mematung di pelaminan yang terasa megah sekaligus menyedihkan. Saat Baskara akhirnya bicara padaku untuk pertama kalinya sebagai suami. "Ayo pulang," katanya singkat. Aku mengikutinya dari belakang. Tidak ada mobil pengantin mewah yang dihiasi bunga-bungaan. Kami berjalan ke area parkir basement hotel, menuju sebuah mobil. Kijang tua berwarna biru gelap yang catnya sudah sedikit kusam di beberapa bagian. Ini pasti mobilnya. Hatiku semakin mencelos. Perjalanan itu adalah perjalanan paling sunyi dalam hidupku. Radio mobil mati. Hanya ada suara deru mesin tua dan napas kami berdua. Kami meninggalkan gemerlap lampu pusat kota Bandung, melewati jalan Asia Afrika yang bersejarah. Lalu mobil berbelok ke arah yang semakin asing bagiku. Jalanan yang tadinya lebar kini berganti menjadi jalan-jalan yang lebih sempit. Gedung-gedung mewah berganti menjadi ruko-ruko tua. Lalu rumah-rumah penduduk yang padat. Mobil akhirnya berhenti di mulut sebuah gang sempit yang bahkan tidak cukup untuk dilewati 2 mobil sekaligus. "Kita sudah sampai," kata Baskara. Dia turun, lalu membukakan pintu untukku. Sebuah perlakuan sopan yang terasa aneh dan tidak pada tempatnya. Aku melangkah keluar dari mobil. Gaun pengantinku yang berat dan mewah kini terasa sangat konyol di tengah gang yang becek dan berbau apa ini. "Ini rumahmu?" tanyaku dengan suara serak. Dia tidak menjawab, hanya berjalan memasuki gang, dan aku terpaksa mengikutinya. Beberapa tetangga yang masih terjaga melongok dari jendela dengan tatapan penasaran. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, berharap bisa menghilang. Kami berhenti di depan sebuah rumah kecil. Rumah kontrakan petak, yang terjepit di antara 2 rumah lain yang sama kecilnya. Dindingnya bercat krem yang sudah pudar dan mengelupas. Sebuah pot dengan tanaman layu berdiri di dekat pintu. "Inikah istanaku yang baru? Ya Allah! Inikah takdir yang kau tuliskan untukku?" Baskara membuka pintu kayu yang berderit. Saat aku melangkah masuk, aroma pengap dan lembab langsung menyergap hidungku. Ruangannya sangat kecil. Hanya ada 1 set sofa kain yang warnanya sudah pudar, sebuah meja kayu kecil, dan sebuah televisi tabung model lama di sudut ruangan. Di baliknya, ada dapur sempit dengan peralatan seadanya. Hanya ada 1 pintu kamar. Ketuk. Saat itulah pertahananku runtuh. Semuanya. Amarah, kesedihan, penghinaan, dan rasa putus asa yang kutahan sepanjang hari, akhirnya meledak. Aku terduduk di lantai yang dingin. Gaun pengantinku mengembang di sekelilingku seperti bunga layu. Dan aku menangis. Meraung sejadi-jadinya. Aku tidak peduli jika pria itu melihatku. Aku tidak peduli jika para tetangga mendengarku. Aku hanya ingin mengeluarkan semua rasa sakit ini. Kenapa? Kenapa harus aku? Isakku di sela-sela tangisan. Aku benci kamu. Aku benci keluargaku. Aku benci semua ini. Aku menangis hingga tenggorokanku sakit dan mataku perih. Aku berharap pria itu akan marah, akan membentakku, atau melakukan sesuatu. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Hening. Setelah tangisku sedikit mereda, aku memberanikan diri mengangkat wajah. Dia masih berdiri di dekat pintu, menatapku dengan wajah datar yang sama. Lalu, dia berjalan ke dapur, mengambil segelas air, dan meletakkannya di meja kayu di samping sofa. Dia berbalik menatapku yang masih di lantai, dan berkata dengan suara tenangnya yang kubenci itu. "Itu kamarmu. Beristirahatlah. Aku akan tidur di luar, di sofa."
Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebuah bantal tipis dan sehelai sarung dari lemari kecil, lalu merebahkan dirinya di sofa butut itu. Memunggungiku, seolah keberadaanku dan air mataku sama sekali tidak berarti baginya. Aku ditinggalkan sendirian dalam keheningan yang memekakan. Diabaikan. Tidak dianggap. Malam itu, di dalam kamar yang sempit dengan kasur yang keras, aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit yang retak, merasakan dinginnya kesepian dan kebencian yang membakar hatiku hingga fajar tiba. Hari-hari pertama pernikahanku terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Setiap pagi aku terbangun di kamar sempit ini, berharap semua yang terjadi hanyalah ilusi. Namun aroma ketua dan suara bising dari gang di luar jendela selalu menyadarkanku pada kenyataan pahit. Baskara adalah bayangan di rumahnya sendiri. Dia pergi bahkan sebelum matahari menampakkan sinarnya, dan baru kembali saat malam sudah sangat larut. Kami hidup di bawah atap yang sama, tapi terasa seperti di dua dunia yang berbeda. Kami hampir tidak pernah bicara. Komunikasi kami hanyalah selembar atau dua lembar uang 50 ribuan yang selalu dia letakkan di atas meja dapur setiap pagi sebelum pergi. Uang belanja. Cukup untuk membeli beras, telur, dan sayur. Tidak lebih, tidak kurang. Sebuah rutinitas dingin yang membuatku merasa lebih seperti seorang penjaga rumah sewaan daripada seorang istri. Aku menghabiskan hari-hariku dalam kesunyian yang menyiksa. Membersihkan rumah kecil ini, sesuatu yang tidak pernah kulakukan seumur hidupku, menjadi satu-satunya pelarianku. Aku menyikat lantai hingga mengkilap, mengelap setiap perabot usang hingga bebas debu, seolah dengan membersihkan kotoran di rumah ini. Aku juga bisa membersihkan nasib buruk yang menempel di hidupku. Tapi itu tidak berhasil. Rasa sepi dan benci itu selalu kembali. Suatu sore, sebuah taksi berhenti di mulut gang. Ibuku keluar dari sana, mengenakan kacamata hitam besar seolah tak mau dikenali. Beliau masuk ke dalam rumahku, menatap sekeliling dengan pandangan iba yang menusuk hatiku. Ya Allah, Enduk, kamu tinggal di tempat seperti ini, desisnya. Aku hanya diam. Apa lagi yang bisa kukatakan? Ini. Ibu menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke tanganku. Sangat tebal. Pakai ini untuk kebutuhanmu. Jangan bilang sama papamu. Mama tahu kamu menderita di sini. Beli apapun yang kamu mau, ya sayang. Setelah pelukan singkat yang canggung, ibu pergi secepat dia datang. Malam itu, aku memegang amplop berisi jutaan rupiah itu di tanganku. Sebagian diriku merasa lega. Tapi sebagian lagi, merasa terhina. Dan entah kenapa, muncul sebuah ide licik di kepalaku. Sebuah cara untuk membalas penghinaan yang kurasakan dari suamiku yang pendiam itu. Ketika Baskara pulang malam itu, dengan wajah lelah seperti biasa, aku mencegatnya di depan pintu. Tunggu, kataku. Dia berhenti dan menatapku. Alisnya sedikit terangkat. Aku menyodorkan amplop tebal itu padanya. Ini, mungkin kamu butuh. Anggap saja untuk memperbaiki atap yang bocor, atau mungkin membeli sofa yang lebih layak. Ucapanku sengaja kubuat terdengar merendahkan, penuh belas kasihan palsu. Aku ingin melihatnya malu. Aku ingin melihat pria angku ini akhirnya menunjukkan wajahnya sebagai orang miskin yang butuh dikasihani. Dia menatap amplop di tanganku, lalu beralih menatap mataku. Tatapannya tetap tenang. Namun entah kenapa, terasa lebih tajam dari biasanya, seolah menembus langsung ke dalam niat burukku. Dia tidak mengambil uang itu. Terima kasih, katanya dengan suara datar. Tapi aku tidak membutuhkannya. Selama aku masih punya dua tangan untuk bekerja, aku bisa menafkahi istriku dengan hasil keringatku sendiri. Simpan saja uang itu, atau akan lebih baik jika kamu mengembalikannya pada ibumu. Aku tertegun. Mulutku sedikit terbuka, tak mampu berkata-kata. Jawabannya begitu telak, begitu penuh harga diri. Dia menolak jutaan rupiah dengan mudahnya. Seorang tukang sapu menolak uang? Reaksi itu sama sekali di luar dugaanku. Dia kemudian melewatiku begitu saja, mengambil bantalnya, dan merebahkan diri di sofa. Seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Malam itu, aku tidak bisa tidur.
Penolakannya terus terngiang di kepalaku. Kejanggalan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota Bandung, menyebabkan listrik padam total di lingkungan kami. Tiba-tiba saja kami terjebak dalam kegelapan pekat. Hanya diterangi oleh sebatang lilin yang kuletakkan di atas meja. Untuk pertama kalinya, kami terpaksa duduk di satu ruangan yang sama dalam waktu yang lama. Untuk mengusir keheningan yang canggung, aku menyalakan radio portabel tua. Kebetulan, siaran berita malam sedang membahas tentang anjloknya bursa saham dan krisis yang dialami beberapa perusahaan properti besar, termasuk perusahaan ayahku. Mereka seharusnya tidak melakukan aksi jual panik. Justru di saat seperti inilah waktu terbaik untuk membeli saham-saham fundamental yang sedang terkoreksi. Gumamku pelan, lebih pada diriku sendiri, mengulangi apa yang sering kudengar dari ayah. Di luar dugaan, Baskara yang sedang mencoba membaca buku di bawah cahaya lilin yang remang, menanggapiku. Tidak sesederhana itu, katanya tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Ini bukan koreksi biasa. Ini dampak dari kebijakan suku bunga global. Perusahaan yang punya utang dalam mata uang asing akan terpukul paling keras. Seharusnya mereka melakukan lindung nilai sejak 6 bulan lalu. Aku menoleh padanya, benar-benar terkejut. Lindung nilai? Suku bunga global? Itu adalah istilah-istilah rumit yang bahkan aku hanya pernah mendengarnya sepintas lalu. Kamu tahu soal hal-hal seperti itu? Tanyaku dengan nada tak percaya. Dia akhirnya menutup bukunya. Menatapku. Aku hanya suka membaca, jawabnya singkat. Lalu dia kembali diam, seolah sudah mengatakan terlalu banyak. Aku memandangi profil wajahnya yang disinari cahaya lilin. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan di balai kota bisa memahami analisis ekonomi makro yang rumit? Kebencianku padanya belum hilang. Sama sekali belum. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, kebencian itu kini ditemani oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti rasa penasaran yang sangat dalam. Pria yang tidur di sofaku ini ternyata menyimpan misteri yang jauh lebih pekat dari gelapnya malam tanpa listrik. Minggu-minggu berlalu menjadi bulan. Hidupku berjalan dalam ritme yang monoton. Pagi yang sepi, siang yang hampa, dan malam yang dingin. Kebencianku pada Baskara mulai terkikis oleh waktu, berubah menjadi semacam penerimaan yang pasrah. Dia tetaplah pria pendiam yang sama, dan aku tetaplah istri pajangan yang sama. Kami adalah dua orang asing yang terjebak dalam takdir yang aneh. Hingga suatu malam, tubuhku menyerah. Semuanya berawal dari pusing dan meriang, yang kuabaikan begitu saja. Namun malam itu, demamku melonjak tinggi. Tubuhku menggigil hebat di balik selimut tipis. Lalu sedetik kemudian terasa panas seperti terbakar. Kepalaku berdenyut-denyut menyakitkan, dan kesadaranku mulai kabur. Aku sendirian, lemah, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa takut. Aku tidak tahu jam berapa Baskara pulang. Aku hanya samar-samar merasakan pintu kamar terbuka. Dalam pandanganku yang kabur, aku melihat siluetnya berdiri di ambang pintu. Aku menduga dia hanya akan melihatku sekilas lalu pergi ke sofa seperti biasa. Tapi dia tidak pergi. Dia justru melangkah masuk dengan cepat. Adinda. Aku mendengar suaranya, dan untuk pertama kalinya, ada nada yang berbeda di sana. Bukan lagi datar dan dingin, melainkan cemas. Sebuah tangan yang kasar namun terasa sejuk mendarat di keningku. Ya Allah, badanmu panas sekali. Setelah itu, semuanya bergerak cepat. Dia menghilang sejenak lalu kembali dengan sebuah baskom berisi air hangat dan handuk kecil. Dengan gerakan yang tak terduga lembutnya, dia mengompres keningku. Dia menyuruhku minum, dan saat aku terlalu lemah untuk bangkit, dia membantuku duduk, memegangi gelas itu di bibirku. Semua dilakukannya dalam diam, namun setiap gerakannya menunjukkan efisiensi dan perhatian. Tangan yang biasa kulihat memegang sapu atau peralatan kerja kasar, kini merawatku dengan begitu telaten. Demamku tak kunjung turun. Aku mulai mengigau. Di tengah kesadaranku yang timbul tenggelam, aku mendengar dia berkata dengan tegas, "Tidak bisa begini. Kita harus ke rumah sakit."
Aku terlalu lemah untuk protes. Yang kuingat selanjutnya adalah tubuhku terasa ringan. Baskara menggendongku. Dia mengangkat tubuhku dari tempat tidur seolah aku tak punya berat sama sekali. Aroma tubuhnya yang khas, campuran sabun dan keringat setelah seharian bekerja, terasa begitu dekat. Seharusnya aku merasa jijik, tapi anehnya yang kurasakan adalah rasa aman yang aneh. Dia membawaku ke Rumah Sakit Borromeus, salah satu rumah sakit swasta terbaik dan termahal di Bandung. Aku, dalam sisa kesadaranku, bertanya-tanya bagaimana mungkin? Dia mengurus bagian administrasi dengan begitu cepat, membayar uang muka tanpa berkedip sedikit pun. Seolah mengeluarkan beberapa juta rupiah adalah hal yang biasa baginya. Aku dirawat di kamar yang nyaman. Dan Baskara, dia tidak pulang. Dia duduk di kursi di samping tempat tidurku sepanjang malam. Aku bisa melihatnya setiap kali aku membuka mata. Dia tidak tidur nyenyak, hanya terlelap sesekali dalam posisi duduk, seolah berjaga-jaga. Keesokan paginya, saat aku bangun, dia sudah ada di sana sambil membawa semangkuk bubur hangat. "Makanlah. Perutmu harus diisi sebelum minum obat," katanya. Aku menurutinya dalam diam. Setelah makan, dia mengambil sebuah apel dari meja dan sebuah pisau kecil. Lalu dengan sabar dan telaten, dia mengupas kulit apel itu dalam satu gerakan memutar tanpa putus. Sebuah keahlian sepele. Namun entah kenapa, pemandangan itu menyentuh sesuatu di dalam hatiku. Ayahku, dengan segala kekayaannya, tidak akan pernah melakukan hal ini untukku. Uangnya. Akhirnya aku bertanya dengan suara parau. "Dari mana? Kamu dapat uang untuk membayar semua ini?" Dia berhenti mengupas sejenak, lalu menatapku. "Aku punya sedikit tabungan untuk keadaan darurat," jawabnya. Sama seperti dugaanku, sebuah jawaban yang mengelak. "Jangan pikirkan soal itu. Pikirkan saja kesembuhanmu." Beberapa hari kemudian, aku diizinkan pulang. Kondisiku sudah jauh lebih baik. Untuk menebus obat terakhir, kami harus mampir ke sebuah apotek besar di dekat Jalan Riau. Saat itulah kami bertemu mereka. Rina dan Santi, teman-teman sosialitaku dulu, atau lebih tepatnya teman-teman Bella. "Adinda." Suara Rina yang melengking membuatku tersentak. Mereka menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu tatapan mereka beralih pada Baskara yang berdiri di sampingku dengan pakaian sederhananya. Tatapan mereka penuh dengan rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Ya ampun, Dinda, ini beneran kamu? Jadi ini suamimu?" kata Santi dengan senyum sinis. "Duh, kasihan banget sih hidupmu sekarang. Aku dengar dari Bella lo. Kamu itu kan cuma korban perjodohan konyol keluarga kalian. Kalau butuh pinjaman atau apa, bilang aja sama kita. Gak usah malu." Lanjutnya, sengaja mengeraskan suaranya agar orang-orang di sekitar kami bisa mendengar. Wajahku memanas. Tubuhku gemetar karena malu dan marah. Aku ingin lari, ingin menghilang. Aku membeku di tempat, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Baskara, suamiku yang pendiam itu, bergerak. Dia tidak maju dengan marah. Dia hanya melangkah satu jengkal ke depan, sedikit menutupi tubuhku dengan badannya. Dia menatap lurus ke arah Rina dan Santi. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berubah menjadi dingin dan tajam seperti bilah es. Tiba-tiba, sebuah aura berwibawa yang mengintimidasi terpancar darinya. "Seorang teman yang baik," ucapnya. Suaranya tidak keras, tapi terdengar sangat jelas dan dalam. Tidak akan pernah dengan sengaja merendahkan temannya di depan umum untuk kepuasannya sendiri. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Rina dan Santi tampak kaget. Mulut mereka sedikit ternganga. "Dan seorang wanita yang terhormat," lanjut Baskara, "tidak akan pernah mencari kebahagiaan dengan cara menghina ikatan pernikahan orang lain. Itu menunjukkan kelas yang rendah." Setelah mengucapkan kalimat telak itu, dia berbalik ke arahku. Wajahnya kembali seperti biasa. "Ayo pulang, Adinda. Kita tidak punya waktu untuk percakapan yang tidak ada gunanya."
Dia dengan tenang mengambil kantong obat dari tanganku yang masih gemetar. Lalu dengan lembut menyentuh punggungku, memberiku isyarat untuk berjalan. Kami meninggalkan kedua temanku yang masih mematung di tempat. Benar-benar bungkam dan dipermalukan. Selama perjalanan pulang, kami tidak berbicara. Tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Aku terus melirik pria yang duduk di belakang kemudi itu. Pria yang baru saja membelaku. Melindungiku. Bukan dengan otot, tapi dengan kata-kata yang tajam dan martabat yang tak terbantahkan. Kebencianku padanya, entah sejak kapan, sudah menguap sepenuhnya. Kini yang tersisa di dalam hatiku adalah sebuah perasaan campur aduk yang membingungkan. Rasa terima kasih, rasa hormat dan rasa penasaran yang semakin membuncah. Ya Allah, siapa kamu sebenarnya? Baskara? Siapa? Setelah kejadian di apotek itu, atmosfer di rumah kami berubah. Keheningan yang tadinya terasa dingin dan penuh kebencian, kini berganti menjadi keheningan yang canggung, syarat dengan pertanyaan yang tak terucap. Aku mendapati diriku tidak lagi memandang Baskara dengan tatapan benci, melainkan dengan observasi yang tajam. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya selalu kuabaikan. Caranya melipat seragam kerjanya yang sederhana menjadi begitu rapi dan presisi di pagi hari. Fakta bahwa dia tidak pernah menyentuh televisi saat acara sinetron atau gosip murahan tayang, namun akan berhenti sejenak untuk menyimak berita ekonomi internasional di saluran berita luar negeri. Lalu ada sebuah buku agenda kecil bersampul kulit yang sudah usang. Setiap malam, sebelum tidur di sofanya, aku sering melihatnya menulis sesuatu di sana di bawah temaram lampu. Dahinya berkerut seolah sedang memecahkan masalah yang rumit. Aku pun mulai berubah. Rasa terima kasihku yang canggung ku sampaikan lewat tindakan-tindakan kecil. Suatu malam, aku memberanikan diri membuatkannya segelas teh hangat dan meletakkannya di meja kecil di samping sofa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Langsung kembali masuk ke kamar. Keesokan paginya saat aku bangun, cangkir itu sudah kosong dan bersih. Kembali tertelungkup rapi di rak piring. Hal itu menjadi ritual baru kami. Sebuah bahasa tanpa kata. Namun, rasa penasaranku yang terus bergejolak akhirnya menemukan titik puncaknya di suatu Sabtu sore. Hari itu adalah hari yang langka. Baskara ada di rumah. Tidak bekerja. Katanya, dia mengambil jatah libur. Dia sedang sibuk memperbaiki engsel pintu kamarku yang berderit. Sementara aku memasak di dapur. Tiba-tiba, telepon genggamnya yang model lama dan sama sekali tidak canggih, berdering nyaring. Dia mengangkat telepon itu. Halo. Sapanya seperti biasa. Namun kemudian, dia berjalan menjauh ke halaman belakang yang sempit, seolah mencari privasi. Dinding rumah kami tipis, dan meski aku tidak berniat menguping, suaranya yang berubah drastis membuatku tak bisa tidak mendengarkan. Nada bicaranya bukan lagi nada bicara Baskara yang ku kenal. Bukan suara seorang tukang sapu. Suaranya berubah menjadi tegas, berwibawa, dan penuh otoritas. Setiap katanya tajam dan terukur. Aku bilang tidak. Pembelian saham mayoritas itu terlalu berisiko jika dilakukan sekarang. Fundamentalnya lemah. Aku mau tim legal memeriksa ulang setiap pasal dalam kontrak kerjasama itu. Pastikan tidak ada satupun celah yang merugikan kita nantinya. Apa? Delegasi dari Tokyo? Batalkan saja pertemuanku hari Senin. Atur ulang jadwal mereka untuk minggu depan. Bilang pada mereka, aku sedang ada urusan pribadi yang sangat penting di Bandung dan belum bisa ditinggalkan. Aku membeku di tempat. Tanganku yang sedang memegang pisau berhenti di udara. Akuisisi? Tim legal? Delegasi dari Tokyo? Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku. Itu adalah bahasa ayahku. Bahasa para direktur dan CEO, bahasa yang mustahil diucapkan oleh seorang petugas kebersihan. Saat dia kembali masuk ke dalam, dia mendapati aku sedang menatapnya dengan ekspresi syok yang tak bisa kusembunyikan. Dia pasti tahu aku mendengarnya. Sesaat, aku melihat kilat keterkejutan di matanya, sebelum wajahnya kembali menjadi datar dan tak terbaca. Telepon dari teman lama, ucapnya. Sebuah kebohongan yang begitu kentara hingga terasa menggelikan. Menanyakan soal pekerjaan. Dia berbohong. Dia berbohong padaku dengan begitu tenang.
Saat itu aku sadar, misteri ini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Ini adalah sebuah rahasia besar yang sedang berusaha dia jaga dengan sekuat tenaga. Dan aku harus tahu apa rahasia itu. Keesokan harinya, didorong oleh rasa curiga yang sudah tak tertahankan, aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Saat Baskara pergi bekerja, aku mulai menggeledah barang-barangnya. Aku merasa sangat bersalah, tapi aku harus tahu. Lemari pakaiannya yang kecil hanya berisi beberapa helai kemeja sederhana dan celana panjang. Tidak ada apa-apa. Di bawah kasur sofanya pun kosong. Aku hampir menyerah saat mataku tertuju pada kotak peralatan tua yang tergeletak di sudut ruangan. Kotak yang sama yang dia gunakan untuk memperbaiki pipa air tempo hari. Dengan jantung berdebar, aku membukanya. Di antara kunci pas, obeng, dan palu, tanganku meraba-raba dasar kotak. Dan aku merasakannya. Sebuah panel kayu yang terasa longgar. Dengan sedikit tenaga, aku berhasil mengangkat panel itu. Ada sebuah kompartemen rahasia di bawahnya. Mataku terbelalak. Di dalamnya, bukanlah tumpukan uang seperti yang mungkin kuduga. Hanya ada dua benda. Sebuah pulpen mewah berwarna hitam dengan aksen emas yang berkilauan. Terlihat sangat mahal. Dan satu gantungan kunci. Di gantungan itu, ada sebuah kunci mobil dengan logo kuda jingkrak khas Ferrari, dan sebuah kunci kartu akses berwarna hitam pekat. Tanganku gemetar saat mengangkat gantungan kunci itu. Kunci Ferrari. Ini bukan kunci mobil kijang tuanya. Ini adalah kunci dari sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda. Kehidupan yang penuh kemewahan, yang sangat jauh dari gang sempit dan rumah kontrakan ini. Kebohongannya bukan lagi sekadar dugaan. Ini adalah bukti nyata yang dingin dan keras di telapak tanganku. Malam itu, aku tidak bisa menanyainya langsung. Aku takut. Aku takut pada kebenaran yang mungkin akan kudengar. Jadi, aku memilih cara lain. Saat aku menyajikan teh hangat untuknya, aku meletakkan gantungan kunci Ferrari itu tepat di samping cangkir. Sebuah pertanyaan bisu yang tak bisa dia abaikan. Dia pulang seperti biasa. Langkahnya terhenti saat melihat meja. Matanya tertuju pada gantungan kunci itu. Lalu beralih menatapku yang berdiri kaku di dekat dapur. Kami saling bertatapan selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Aku bisa melihat berbagai macam emosi berkecamuk di matanya. Keterkejutan, keresahan, dan mungkin sedikit kekecewaan. Aku menunggu dia marah. Menunggu dia menjelaskan. Tapi dia tidak melakukan keduanya. Dengan gerakan yang sangat tenang, dia mengambil gantungan kunci itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Lalu dia mengambil cangkir teh, meminumnya dalam sekali teguk, dan berkata, "Tehnya enak. Terima kasih." Kemudian, dia berbalik, dan merebahkan dirinya di sofa. Punggungnya kembali menghadap ke arahku. Dia tidak menjelaskan apa-apa. Dia memilih untuk tetap diam. Malam itu, aku tahu perang dingin di antara kami telah berakhir, dan kini berganti menjadi permainan teka-teki yang menegangkan. Dia tahu aku tahu, dan aku tahu dia sengaja menyembunyikannya. Dinding di antara kami kini bukanlah dinding kebencian, melainkan dinding rahasia yang tebal dan kokoh. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku akan meruntuhkan dinding itu. Beberapa hari setelah penemuanku yang menggemparkan, rumah kami terasa seperti panci presto yang siap meledak. Kami berdua bergerak dengan sangat hati-hati di sekitar satu sama lain. Tidak ada lagi teh hangat di malam hari. Tidak ada lagi obrolan basa-basi. Hanya ada keheningan yang syarat akan tuduhan dan rahasia yang tergantung berat di udara. Aku menunggu. Dia menunggu. Kami berdua menunggu. Entah untuk apa. Ledakan itu akhirnya datang. Tapi bukan dari dalam rumah kami, melainkan dari luar. Teleponku berdering pada Selasa siang. Nama ibu tertera di layar. Aku mengangkatnya dengan perasaan tidak enak. Dan yang terdengar adalah suara tangisan histeris. "Adinda, enduk." Suara ibuku parau dan putus asa. Semuanya sudah berakhir. Semuanya hancur. Jantungku berhenti berdetak. "Ada apa, Bu?" "Tenang,
Bu, ada apa? Bang. Bang baru saja menelepon. Surat penyitaan terakhir sudah dikeluarkan. Rumah kita rumah di Dago akan disita minggu depan. Isak ibu. Dan Papa MU. Papa MU pingsan. Enduk. Sekarang dia hanya mengurung diri di kamar. Tidak mau bicara. Tidak mau makan. Semuanya sudah habis. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Meskipun mereka telah menyakitiku, mereka tetaplah orang tuaku. Bayangan ayahku, pria angkuh yang selalu berdiri tegak, kini hancur dan terpuruk. Pemandangan itu menyayat hatiku. Aku menangis bersamanya di telepon, merasakan keputusasaan yang sama dalamnya. Aku duduk termangu di ruang tamu yang sempit itu selama berjam-jam, tak tahu harus berbuat apa. Saat Baskara pulang malam itu, dia pasti melihat mataku yang bengkak dan merah. Tapi dia tidak bertanya. Dan aku tidak bercerita. Dinding di antara kami terasa terlalu tinggi untuk dilompati. Namun, takdir agaknya senang mempermainkan kami. Keesokan harinya, ibu menelepon lagi. Kali ini, di antara isak tangisnya, ada sebersit nada harapan yang rapuh. Enduk, ada satu kesempatan terakhir. Katanya dengan suara bergetar. Teman lama Papa berhasil mengatur sebuah pertemuan. Pertemuan yang mustahil didapatkan. Dengan pemilik Wijaya Corporation. Wijaya Corporation. Aku pernah mendengar nama itu. Sebuah perusahaan raksasa misterius yang beberapa tahun terakhir bergerak seperti hantu, membeli dan mengambil alih perusahaan-perusahaan besar yang sedang sekarat. Pemiliknya adalah seorang jenius muda yang sangat tertutup. Wajahnya tidak pernah muncul di media manapun. Dia adalah raja tanpa wajah di dunia bisnis Indonesia. Ini satu-satunya harapan kita. Enduk, mohon ibuku. Pertemuannya besok pagi, di kantor pusat mereka di Jakarta. Kumohon, kamu harus ikut. Temani Papa. Dia butuh semua dukungan yang bisa dia dapatkan. Kumohon, Dinda. Aku bimbang. Tapi mendengar nada memohon dalam suara ibuku, aku tidak punya pilihan lain. Baik, Bu. Aku akan datang. Malam itu, dengan berat hati aku mendekati Baskara yang sedang membaca di sofanya. Aku harus pergi ke Jakarta besok. Ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Dia menurunkan bukunya dan menatapku. Tatapannya sulit diartikan. Ada sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Baiklah, jawabnya singkat. Bersiaplah. Aku akan mengantarmu ke stasiun Bandung besok pagi untuk kereta pertama. Jawaban yang sederhana, tapi entah kenapa terasa berat dan penuh makna. Pagi buta keesokan harinya, aku sudah berada di Jakarta, bertemu dengan kedua orang tuaku di stasiun Gambir. Pemandangan di depanku sungguh memilukan. Ayahku terlihat 10 tahun lebih tua. Jas yang dipakainya terlihat kebesaran di tubuhnya yang menyusut. Matanya kosong menatap lantai. Ibu terus-terusan meremas tas tangannya dengan gugup. Kami bertiga naik taksi menuju kawasan bisnis Sudirman, atau SCBD. Tujuan kami adalah sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Menara Wijaya. Kantor pusat Wijaya Corporation. Gedung itu sendiri adalah sebuah pernyataan. Pernyataan tentang kekuasaan, kekayaan, dan kesuksesan yang tak terhingga. Di hadapannya, kami bertiga terasa seperti semut. Kami diantar oleh seorang asisten yang sangat profesional menuju lantai paling atas. Lantai 88. Sepanjang perjalanan di dalam lift kaca, aku bisa melihat seluruh kota Jakarta terhampar di bawah kakiku. Tapi aku tak bisa menikmatinya. Perutku melilit karena tegang. Kami dipersilakan duduk di sebuah ruang tunggu mewah yang lebih besar dari seluruh rumah kontrakanku. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal. Perabotannya didatangkan dari luar negeri. Bapak Wijaya akan segera menemui Anda. Silakan tunggu sebentar, kata asisten itu dengan sopan sebelum meninggalkan kami. Bapak Wijaya. Nama itu terdengar familiar. Tapi otakku yang sedang panik tidak bisa memprosesnya. Ayahku terus bergumam, melatih kalimat permohonan yang akan dia ucapkan.
Ibu tak henti-hentinya berdoa. Dan aku hanya bisa pasrah. 15 menit kemudian, yang terasa seperti seumur hidup, pintu jati setinggi 3 meter di depan kami terbuka tanpa suara. Asisten itu kembali. Mari, silakan masuk. Kami bertiga bangkit dengan kaki gemetar dan melangkah masuk. Ruangan itu bukan lagi sebuah kantor. Ini adalah sebuah istana di atas awan. Di ujung ruangan, di depan jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota, berdiri sebuah meja kayu mahoni yang sangat besar. Dan di belakang meja itu, sebuah kursi direktur dari kulit hitam yang mewah, membelakangi kami. Di kursi itu, duduk sesosok pria yang sedang menatap keluar jendela. Kami hanya bisa melihat punggungnya. Punggung yang tegap dan kokoh. Silakan duduk. Sebuah suara terdengar, menggema di ruangan yang sunyi itu. Suara itu. Dalam sekejap, udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Darahku terasa membeku di pembuluhnya. Aku berhenti melangkah. Tidak mungkin. Ya Allah. Tidak mungkin. Itu adalah suara yang ku kenal. Suara yang ku dengar setiap hari di rumah kontrakanku yang sempit. Suara yang tenang, dalam, dan berwibawa. Suara suamiku, ayah dan ibuku, yang terlalu gugup untuk menyadarinya, berjalan maju dan duduk dengan ragu di kursi di depan meja. Lalu, dengan gerakan yang pelan dan dramatis, kursi kulit hitam itu mulai berputar menghadap kami. Waktu seakan berhenti. Kursi kulit hitam itu selesai berputar, dan duniaku yang sudah hancur lebur, kini seakan meledak menjadi ribuan kepingan bintang. Di sana, duduk dengan punggung yang lurus dan penuh wibawa, adalah Baskara. Suamiku. Bukan Baskara dengan kemeja lusuh dan tangan yang kasar. Ini adalah Baskara yang mengenakan setelan jas rancangan desainer ternama yang harganya mungkin bisa membeli 10 rumah kontrakan kami. Rambutnya yang biasa disisir sederhana, kini ditata dengan sempurna. Wajahnya yang biasa datar dan tak terbaca, kini memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang begitu kuat hingga memenuhi seluruh ruangan. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan mewah yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Dia adalah orang yang sama. Tapi dia juga orang yang sama sekali berbeda. Ayahku ternganga. Wajahnya yang tadi sudah pucat, kini seputih kertas. Kakinya gemetar hebat, seolah tak mampu lagi menopang tubuhnya. Kamu? Hanya itu kata yang berhasil keluar dari mulutnya. Ibuku menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak ngeri penuh ketidakpercayaan. Bisikan lirihnya terdengar seperti embusan angin. Tukang sapu itu. Aku sendiri hanya bisa berdiri mematung. Meskipun hatiku sudah menduga ada rahasia besar, melihatnya langsung seperti ini, kenyataan ini, jauh melampaui imajinasi terliarku. Baskara menatap kedua orang tuaku. Tatapannya tenang, dingin, dan menusuk. Selamat siang, Bapak dan Ibu Dirgahadi Kusumo. Sapanya dengan nada formal yang sempurna. Silakan duduk. Bagaimana mungkin? Desis ayahku. Masih syok. Saya adalah pria yang sama yang selama ini tinggal di rumah kontrakan sempit di Gang Becek. Jawab Baskara. Suaranya tetap tenang namun setiap katanya terasa seperti sebuah tamparan. Saya juga pria yang sama yang saat ini memegang kendali atas hidup dan matinya perusahaan Anda. Pintu ruangan yang megah itu tiba-tiba terbuka dengan kasar. Kakakku, Bella, masuk dengan angkuhnya, menggandeng lengan kekasihnya, Adrian. Pak, Ma, aku dengar kalian berhasil bertemu dengan pemilik Wijaya Corp? Baguslah. Setidaknya kalian tidak sebodoh itu, katanya dengan nada sombong. Matanya lalu menyapu seisi ruangan, dan berhenti tepat pada sosok pria yang duduk di kursi CEO. Wajah angkuhnya langsung berubah. Baskara, sedang apa kamu di sini? Jadi satpam? Cibirnya, belum menyadari situasi. Baskara tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sama sekali tidak ramah. Aku sedang menerima kunjungan dari keluarga mertuaku, Bella. Jawabnya. Juga dari calon kakak iparku yang gagal. Saat itulah, Bella akhirnya mengerti. Wajahnya yang cantik berubah pucat pasi. Jadi kamu. Ya,
Potong Baskara. Namaku Baskara Wijaya. Dan ini adalah perusahaanku. Dia kemudian menceritakan semuanya. Tentang wasiat kakeknya yang memintanya mencari istri yang tulus dengan cara menyamar. Tentang perjodohan yang sejak awal memang ditujukan untuk Bella. Sebuah ujian sederhana tentang ketulusan. Sebuah ujian di mana kamu gagal total, kata Baskara, menatap Bella dengan tatapan dingin. Kamu lebih memilih lari dengan pria lain demi harta, tanpa tahu bahwa harta yang jauh lebih besar sedang menunggumu jika saja hatimu tulus. Mata Bella berkaca-kaca, penuh dengan penyesalan yang terlambat. Dia langsung melepaskan gandengan tangan Adrian dan berlari ke arah meja Baskara. Baskara, sayang, maafkan aku. Aku hanya bingung waktu itu. Aku salah. Aku mau kembali padamu. Aku mau menikah denganmu. Aku mohon. Rengeknya. Sebuah pemandangan yang menyedihkan. Baskara menatapnya tanpa emosi. Kata maaf tidak bisa memperbaiki karakter yang rusak. Bella, kesempatanmu sudah hangus. Lalu, dia mengalihkan pandangannya. Matanya mencari mataku. Dan saat tatapan kami bertemu, seluruh kekuasaan dan ketajaman di matanya seakan sirna. Tergantikan oleh kelembutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ujian itu memang bukan untuknya, kata Baskara. Suaranya kini ditujukan hanya untukku. Tapi tanpa sengaja, takdir justru menunjukkan kepadaku di mana letak berlian yang tersembunyi. Seorang wanita yang tetap berdiri tegar meski dikorbankan. Yang tetap punya hati untuk merawatku saat sakit, meski dia membenciku. Yang punya martabat untuk diam saat dihina. Wanita itu adalah istriku, Adinda. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan. Bella hancur. Adrian, yang merasa dipermalukan, mendengus kasar pada Bella dan pergi meninggalkan ruangan, sekaligus meninggalkannya sendirian dengan penyesalannya. Baskara kemudian kembali menatap ayah dan ibuku yang masih terpaku. Saya akan menolong perusahaan Anda, katanya. Ayah dan ibu langsung menatapnya dengan binar harapan. Tapi, lanjut Baskara, ada satu syarat. Dia bangkit dari kursinya, berjalan melewatiku, dan berdiri di depan orang tuaku. Syaratnya bukan uang. Syaratnya adalah, Anda berdua, meminta maaf dengan tulus pada putri Anda, Adinda. Ayah dan ibuku terkesiap. Minta maaflah padanya, lanjut Baskara. Bukan karena menantu Anda ternyata seorang miliarder. Tapi karena Anda telah tega mengorbankan kebahagiaannya hanya demi menyelamatkan harga diri Anda. Minta maaflah karena Anda telah merenggut mimpinya. Saat itulah, pertahanan ayahku runtuh. Pria angkuh itu menangis. Dia dan ibu berjalan menghampiriku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sesungguhnya di mata mereka. Maafkan Papa. Enduk. Maafkan Mama. Mereka memelukku erat. Sebuah pelukan yang akhirnya terasa hangat. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di balkon sebuah apartemen penthouse yang indah, menatap kerlip lampu kota Jakarta di malam hari. Baskara memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku. Jadi, kijang biru tua itu? Tanyaku sambil tersenyum. Dia terkekeh pelan. Itu mobil pertama almarhum kakek. Penuh kenangan. Dan rumah kontrakan di gang sempit itu, milik salah satu karyawan paling setia di perusahaan. Aku memintanya untuk merahasiakannya. Aku terdiam sejenak, menikmati kehangatan pelukannya. Apa ada lagi yang bohong? Ada, jawabnya. Aku menoleh menatapnya. Perasaanku padamu, lanjutnya lembut. Awalnya, aku hanya menjalankan skenario. Tapi melihatmu setiap hari, melihat ketegaranmu di balik kerapuhanmu, melihat caramu menatapku saat kau mulai penasaran, hatiku tidak lagi berbohong, Dinda. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku tersenyum, hatiku terasa penuh. Aku juga punya satu pengakuan, balasku. Aku jatuh cinta lebih dulu pada seorang tukang sapu yang baik hati dan misterius. Jauh sebelum aku tahu dia adalah seorang CEO. Dia tersenyum.
Senyum tulus pertama yang pernah kulihat. Senyum yang menghangatkan seluruh duniaku. Dia lalu menundukkan wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, dia menciumku dengan lembut. Di tengah gemerlap lampu ibu kota, kami memulai babak baru kami. Bukan lagi sebagai pengantin pengganti dan tukang sapu miskin, tapi sebagai dua hati yang akhirnya menemukan jalan pulang.